Tuhan, sungguh satu kesempatan indah dalam hidup ini bila kita memiliki waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang sekarang ini sedang berada di dalam pergumulan yang cukup berat, yaitu ancaman virus corona, yang berakibat kita tidak bisa beribadah di tempat-tempat ibadah yang selayaknya, tetapi kita beribadah di rumah saja. Dan karena itu tetap tidak mengurangi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Tetapi sapaan firman Tuhan selalu hadir bagi kita. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang mengubahkan kehidupan. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita semua dan mau berbicara tentang luput dari virus dosa. Virus yang mematikan sekarang yang ditakuti oleh semua umat manusia di seluruh dunia, namanya virus corona atau COVID-19. Tapi saudara-saudara, secara rohani kita lihat, kalau kita pelajari kitab Roma, maka kita lihat di sana bahwa ada satu ancaman bagi seluruh umat manusia, yaitu namanya dosa. Dosa boleh kita katakan sebagai satu virus yang mematikan seluruh umat manusia. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti dosa sudah masuk seperti virus di dalam semua orang dan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan upah dosa itu adalah maut, dan itu mematikan. Maut itu mematikan, saudara-saudara. Upah daripada dosa adalah maut. Jadi virus dosa yang ada dalam diri kita itu berakibat kepada maut, mematikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8, maka sebenarnya kita menemukan solusi bagaimana supaya kita bisa luput dari virus dosa yang berujung pada maut. Rindukah Bapak Ibu mengalaminya? Mari kita mempelajarinya dalam Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8. Penegasan Paulus yang pertama supaya kita luput dari virus dosa yang mematikan adalah pada Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Solusi yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah, yaitu kalau kita percaya kepada Injil. Karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Injil, dia akan diselamatkan. Rindukah saudara percaya kepada Injil? Apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik yang datang daripada Allah untuk menyelamatkan kita melalui proses kehadirannya di tengah dunia, menanggung dosa-dosa kita, mati di kayu salib, mengampuni, menyucikan kita. Dan kita yang percaya kepada Dia
Yesus Kristus oleh darahnya yang kudus mengampuni, menguduskan kita, dan kita menjadi diselamatkan kembali. Obat yang paling mujarab untuk virus dosa adalah melalui darah Yesus Kristus. Inilah berita Injil. Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Penegasan yang kedua dalam kitab Roma. Paulus menegaskan dalam Roma pasal 5 ayat 1, 9, dan 10 mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, saudara-saudara yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi penegasan Paulus yang kedua di sini, orang yang bisa diselamatkan dari kuasa dosa itu adalah orang yang dibenarkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Kita orang-orang berdosa tidak benar, tetapi kita perlu dibenarkan. Untuk dibenarkan, saudara, kita sungguh bertobat, menerima Yesus, percaya kepada Dia. Dan dengan percaya kepada Dia, menerima Dia di dalam kehidupan kita, proses pembenaran terjadi. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena upaya kita, tetapi kasih karunia Allah. Dibenarkan secara cuma-cuma dalam Kristus. Dan kita sebagai orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, solusi untuk kita luput daripada virus dosa yang mematikan dalam hidup kita. Paulus menegaskan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Penegasan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, ayat 11 sampai 13, supaya kita luput daripada virus dosa, kita harus hidup bagi Allah. Ini adalah sebuah komitmen. Hidup yang sekarang bukan hidup bagi dosa. Karena dosa akan berakibat fatal. Dosa itu akan mematikan seperti virus, saudara-saudara. Tetapi hidup bagi Allah, itulah kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak orang dalam dunia hanya hidup mengikuti keinginan daging hawa nafsu dunia. Dan mereka tidak mau hidup bagi Allah. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita luput daripada virus dosa mematikan. Mari kita hidup bagi Allah. Penegasan Paulus yang keempat dalam kitab Roma supaya kita luput daripada virus dosa. Roma pasal 8 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah
adalah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus memberi penegasan ini, yaitu hidup harus dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus hidup oleh Roh Allah. Hidup mengikuti keinginan daging ada kehidupan yang akan binasa, tapi hidup oleh Roh. Dalam Roma pasal 8 bicara secara rinci bagaimana orang yang hidup di dalam Roh itu, saudara-saudara, hidup dalam pimpinan Roh, maka kita akan memiliki kehidupan. Dengan demikian kita tidak lagi berada pada ancaman virus dosa, tetapi sekarang kita hidup dan hidup bagi Allah. Rindukah saudara memiliki kehidupan yang demikian? Kehidupan kita selama di dunia, kehidupan oleh daging, kita semua akan mati. Mati oleh karena dosa, mati karena sakit, penyakit, mati dengan berbagai-bagai cara. Tetapi tubuh kita boleh mati, tapi jiwa kita sekarang sudah diselamatkan. Karena dalam hidup kita tidak ada lagi virus dosa. Virus dosa adalah masalah yang serius di mata Allah. Dan Allah memberikan solusinya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, mari terima 4 penegasan Paulus di dalam kitab Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Yang pertama, mari kita harus percaya kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita harus mengalami proses pembenaran. Dan yang bisa membenarkan kita hanya Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita berkomitmen hidup bagi Allah dan bukan hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dan yang terakhir penegasannya, mari kita hidup oleh Roh dan bukan mengikuti keinginan daging kita. Tuhan memberkati kita dan tetap diberikan kekuatan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah yang luar biasa ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.